Saya peserta lomba khotbah bahasa Indonesia urutan keempat. Gembala yang baik. Apakah aku domba yang baik? Saudara-saudari terkasih, pernahkah Anda dengan telinga sendiri mendengar seseorang dengan bangga mengatakan, "Akulah pemimpin yang baik, akulah bos yang baik, akulah orang yang baik"? Bila Anda mendengar, barangkali Anda orang pertama yang beri komentar, "Tidak usah puji diri kah, sangka hebat sekali." Dalam hidup harian, kita kenal orang-orang baik, pemimpin yang baik, rendah hati, penuh pengorbanan, tidak ingat diri. Walau demikian, sangat jarang dari antara mereka itu berani menepuk dada. Akulah pemimpin yang baik. Saya kira belum pernah juga Bapak Ibu guru kita di Recis ini pernah mengumumkan kepada siswa-siswi, "Akulah guru yang baik." Mengapa manusia tidak berani? Manusia takut kalau nanti dicap sombong, tidak tahu diri. Lebih baik puji dan diakui daripada puji atau akui diri sendiri. Tetapi kalau yang muka tebal, biasanya puji diri sendiri, apalagi kalau dapat jodoh dari orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, kalau manusia tidak berani, maka Yesus justru sebaliknya. Dengan lantang Yesus mengatakan kepada kita, "Akulah gembala yang baik." Dan saya yakin tidak ada yang protes, komentar, dan cibir. Kita tidak protes karena kita sungguh akui dan imani bahwa Yesus benar-benar seorang gembala yang baik. Kalau gembala pemimpin dunia ini, baik pemimpin umat maupun masyarakat, masih punya cacat celah, masih jatuh bangun, maka Yesus sungguh gembala yang baik sempurna. Menurut Yohanes, sebagai gembala yang baik, Yesus memberikan nyawa bagi domba-domba. Bukan upahan, dia pemilik domba. Ia tidak lari, ia siap menghadapi tantangan. Rela memberi nyawa, berkorban untuk domba-domba. Sebagai bukti, ia sangat mencintai domba-domba. Ia mengenal domba-domba karena ia dekat dengan domba-domba. Kenal supaya dapat mendengarkan suara mereka, bisa merasakan suka duka. Ia bersikap terbuka kepada siapa saja. Ia tidak hanya menuntun orang yang percaya kepadanya, tetapi juga domba-domba yang bukan berasal dari kandang ini. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus begitu pede, percaya diri, mengatakan dirinya, "Akulah gembala yang baik." Kita sendiri tidak berani mengatakan, "Akulah domba yang baik." Takut dicap sombong, tidak tahu diri, puji diri sendiri. Lewat bacaan Injil Yohanes, beri 2 kriteria sebagai domba yang baik. Yang pertama, mendengarkan suara gembala, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku." Suara gembala adalah suara kehidupan, yaitu suara mengandung kasih, harapan, damai. Suara yang berisi kebenaran, mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Suara menantang yang mengandung pertobatan, kembali ke jalan yang benar, yang hilang supaya kembali masuk kandang. Dan suara ini yang harus didengarkan oleh domba-domba. Mendengarkan berarti bukan dengan telinga atau angguk saja, tetapi mendengarkan dengan hati, meresapkan dalam hati, lalu muncul dalam tindakan konkret. Yang kedua, mengikuti dia. Mengikuti dia berarti ikut kemana saja sang gembala pergi. Ikut apa yang dikerjakan gembala.
Domba yang sungguh mengenal Sang Gembala, mau mendengarkan dan mau mengikuti Gembala adalah sungguh domba pilihan Allah, domba milik Allah. Saudara-saudari yang terkasih, pada momen istimewa ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan, apakah saya sungguh domba yang mau mendengarkan suara Gembala? Atau saya adalah domba yang tidak mau mendengarkan, tidak mau ikut dan cari jalan sendiri? Memang kita tidak menyangkal bahwa dalam hidup ini setiap hari, entah di rumah, di masyarakat, atau di sekolah, kita seperti orang Yahudi yang tidak mau mendengarkan suara Sang Gembala. Adalah domba yang tuli, domba yang ingot-angot, domba yang angkuh, domba yang kuper, kurang percaya diri. Domba-domba macam begini seakan berada di luar kandang, yang berkeliaran seperti domba-domba di padang. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengajak kita untuk senantiasa berjalan bersama Yesus yang baik. Sebagai domba, kita harus bersedia untuk dibimbing oleh Sang Gembala menuju mata air yang sejuk dan padang rumput yang hijau. Itu berarti pula sebagai domba, kita mau mendengarkan suara Gembala dan mengikutinya. Membuka hati untuk jalan Yesus, kita mau mengikuti contoh hidup dan teladan Gembala yang baik. Kita mau menjadi saksi sukacita dalam kehidupan sehari-hari, di mana saja kita berada, dalam tugas dan karya kita, termasuk di sekolah kita ini. Itu berarti pula kita siap menjadi pendidik yang baik dan menjadi anak didik yang baik. Boleh-boleh saja kita berjuang menjadi orang yang hebat, tetapi jangan lupa berjuang menjadi orang yang baik. Semoga